Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan bagi yang masih sakit, mari sama-sama kita doakan agar mereka cepat sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Badminton lovers, pekan ini kita akan melihat bagaimana peta kekuatan bulu tangkis dunia di turnamen BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2025 berhadiah total 475.000 US dollar atau sekitar 7,8 miliar rupiah. Nah, Indonesia mengirimkan seluruh sektor atau ada wakilnya di seluruh sektor, tapi di tunggal putra dan tunggal putri hari ini sudah habis. Tunggal putri bahkan lebih dulu habis kemarin. Putri Kusumawardhani dan Komang Ayu Cahya Dewi sudah tumbang di babak pertama, dan hari ini Alwi Farhan, pemain muda kita, kalah di babak kedua di babak 16 besar dari pemain Jepang yang lebih berpengalaman, Kenta Nishimoto. Kini kita tinggal berharap pada ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, di ganda putra kita garis bawahi di sini ada pemain paling senior di Platnas, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan sekarang berperingkat 5 dunia. Disinilah saatnya mereka punya kesempatan besar untuk merebut gelar pertama mereka pada tahun ini. Karena sepanjang turnamen yang sudah digelar BWF Super Tour, sekitar 9 turnamen hingga bulan Mei ini, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto belum satu pun bisa merebut gelar juara. Mereka hanya sekali tampil sebagai runner up di kandang sendiri di Indonesia Master pada awal tahun ini. Setelah di final mereka tumbang di tangan pemain Malaysia, Man Wei Chong Kai Munti. Kali ini kesempatan besar buat mereka karena memang beberapa pemain ganda putra yang berat-berat, yang punya reputasi tinggi tidak tampil, kecuali memang ada beberapa pemain Malaysia seperti Aroncia Soi Wuyik yang juga diperkirakan akan bertemu dengan Fajarian di partai puncak, di partai final. Dan disinilah kesempatannya bagi Fajarian yang memastikan lolos ke babak perempat final, dan mereka akan bertemu dengan pemain Cina Taipei yang Li Kuan Heng dan Yang Fuhan. Ini pemain peringkat 24 dunia dari Cina Taipei. Mudah-mudahan bisa mereka kalahkan dan mereka bisa lolos ke babak semifinal pada hari Sabtu. Memang bagi Fajarian belum pernah bertemu dengan pasangan dari Cina Taipei ini. Nah, di final memang diharapkan mereka bisa bertemu dengan Aroncia Soi Wuyik untuk merebut gelar, dan ini merupakan pertaruhan bagi Fajar dan Rian, karena tadi seperti saya sebutkan mereka belum pernah satu pun gelar direbut pada tahun ini. Nah, di sini kesempatan terbaiknya. Memang dalam head to head dengan Aron Chia dan Soi Wuyik, Fajarian masih kalah dengan skor 4-6. 10 pertemuan mereka hanya menang 4 kali, 6 kali kalah. Dan tahun ini baru sekali bertemu, yakni di kejuaraan Asia Badminton Championship bulan lalu, bulan April. Di sini Aron Chia dan Soi Wuyik kembali bisa mengalahkan Fajar dan Rian. Nah, itulah, ini juga kembali menjadi titik balik bagi Fajarian untuk bisa membalas kekalahan dia di Badminton Asian Championship bulan lalu. Kemudian kita di ganda putri masih ada pasangan Anna Tiwi yang diunggulkan di part kedua. Mudah-mudahan dia juga bisa terus melaju hingga ke pertandingan puncak. Juga masih ada Melissa dan Rahel. Dan di ganda campuran kita masih ada Adnan Maulana yang berpasangan dengan Indah Cahyasari. Kemudian juga ada Faza berpasangan dengan Aisyah Salsabila Putri. Sayangnya memang mereka sudah harus bertemu di babak 16 besar, tapi untungnya berarti salah satu dari wakil Indonesia sudah pasti akan ada di babak perempat final. Nah, itulah gambaran hingga hari Kamis peta persaingan di Thailand Open, khususnya bagaimana peluang pemain-pemain Indonesia. Dan kalau dari saya
disinilah kesempatan terbaik bagi Fajarian membuktikan mereka masih ada dan mereka masih bisa merebut gelar di Thailand Open. Itu saja dari saya. Silakan komennya dan jangan lupa subscribe dan like. Salam badminton.